Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Farmasi angkatan 2021, kelompok 1. Kami beranggotakan Nur Fajria, Nurina Isaleh, Arini Ufamawadah, Andi Huria Karimah Rahma, dan Ade Sarawira. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai salep. Untuk lebih lanjut, check it out. Nah, menurut Ansel, salep adalah preparat setengah padat yang digunakan untuk pemakaian luar, yang dimaksudkan untuk pemakaian pada mata, yang dimana itu dibuat secara khusus dan biasa disebut dengan salep mata. Kemudian ada menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai pemakaian obat luar. Kemudian menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, salep adalah sediaan setengah padat yang digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Kemudian syarat sediaan salep. Untuk persyaratan salep menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, di antaranya pertama yaitu pemerian, tidak boleh berbau tengik. Yang kedua, kadar. Untuk salep yang mengandung obat keras atau bahan keras atau obat narkotik, kadar bahan obatnya adalah 10%. Yang ketiga, dasar salep. Sebagai bahan dasar salep atau basis salep digunakan vaselin putih atau vaselin album. Ini tergantung dari sifat bahan obatnya itu sendiri dan tujuan pemakaian salepnya. Di sini dapat dipilih beberapa bahan dasar salep, diantaranya yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, misalnya vaselin putih, vaselin kuning, malam putih atau sirap album, malam kuning atau sirap flavum atau campurannya. Kemudian dasar salep serap, misalnya lemak bulu domba, campuran 3 bagian kolesterol, 3 bagian steril alkohol, 8 bagian malam putih, 86 bagian vaselin putih, campuran 36 bagian malam kuning, dan 70 bagian minyak wijen. Kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air atau dasar salep emulsi, misalnya emulsi minyak dalam air. Kemudian dasar salep yang dapat larut dalam air, misalnya PG atau campurannya. Syarat selanjutnya yaitu homogenitas. Jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, harus menunjukkan susunan yang homogen. Syarat yang terakhir yaitu penandaan. Pada etiket harus tertera atau harus diberikan keterangan obat luar. Penggolongan salep ada beberapa. Yang pertama itu menurut konsistensinya. Salep itu terbagi menjadi unguenta atau salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega. Dia itu tidak mencair pada suhu biasa, tetapi dia mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Kemudian yang kedua itu krim, di mana dia itu salep yang banyak mengandung air, kemudian mudah diserap kulit, yaitu tipenya dapat dicuci dengan air. Selanjutnya ada pasta, di mana pasta mengandung lebih dari 50 zat padat, atau dia itu salep tebal karena dia merupakan penutup atau pelindung bagian tubuh yang diolesi. Selanjutnya ada serata, di mana dia itu adalah salep berlemak yang mengandung persentase lilin yang tinggi sehingga dia itu konsistensinya lebih keras. Kemudian ada jelly atau gelones, di mana dia itu merupakan salep yang lebih halus, umumnya cair, dan dia itu sedikit mengandung mukosa atau tanpa mukosa. Kemudian dia itu sebagai pelicin atau basis, biasanya terdiri atas campuran sederhana dari minyak, dan dia itu juga titik leburnya itu dia rendah. Selanjutnya sifat farmakologinya atau menurut terapeutik. Ada salep epidermis, di mana salep epidermis ini salep penutup. Dia itu digunakan untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal. Dia itu juga tidak diabsorpsi dan kadang-kadang ditambahkan antiseptik. Kemudian dia juga untuk meredakan rangsangan atau untuk anestesi lokal. Dasar salep yang baiknya itu adalah senyawa hidrokarbon. Selanjutnya salep endodermis, salep yang bahan obatnya itu menembus ke dalam kulit, tetapi tidak melalui kulit. Dia juga hanya terabsorpsi sebagian dan digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir.
dasar salep yang baik adalah minyak lemak. Kemudian salep diadermis, di mana salep yang bahan obatnya itu menembus ke dalam kulit menembus ke dalam tubuh melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan. Misalnya salep yang mengandung senyawa merkuri iodida. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut dasar salepnya. Dibagi menjadi yang pertama salep hidrofobik, yaitu salep yang sukar air atau salep dengan dasar salepnya itu dia berlemak. Dia tidak dapat dicuci dengan air, misalnya itu seperti minyak lemak. Kemudian salep hidrofilik, yaitu salep yang suka air atau kuat menarik air. Tipe salepnya itu dia minyak dalam air. Selanjutnya yaitu menurut formularium nasional atau yang biasa disingkat dengan Fornas. Dasar salep yang pertama itu senyawa hidrokarbon, dasar salep yang kedua itu dasar salep serap, kemudian dasar salep 3 itu yang dapat dicuci dengan air atau minyak dalam air, kemudian dasar salep keempat yaitu yang dapat larut dalam air. Selanjutnya saya akan membahas mengenai basis salep dan contohnya, yang dimana basis salep ini menurut USP itu dikelompokkan dalam 4 jenis. Yang pertama adalah basis berlemak. Yang basis berlemak ini disebut juga dengan basis hidrokarbon pada penggunaannya pada permukaan kulit. Nah, basis ini itu dia berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan area kulit, dan basis ini itu efektif sebagai penutup oklusif yang dapat bertahan pada kulit dengan waktu yang sangat lama. Nah, basis ini itu tidak mudah dicuci dengan air secara sempurna, dan karena kelarutannya yang tidak mudah larut dalam air, maka sediaan larut air atau yang mengandung air itu dapat dicampurkan dengan basis berlemak ini. Namun banyak faktor-faktor yang susah untuk dicampurkan. Contohnya adalah petrolatum putih dan salep kuning. Kemudian yang kedua adalah basis absorpsi. Nah, basis absorpsi ini terdiri lagi dalam 2 jenis, yang dimana yang pertama itu adalah basis yang memungkinkan dicampurkan dengan larutan yang mengandung air dan menghasilkan tipe emulsi air dalam minyak. Contohnya adalah petrolatum hidrofilik. Kemudian yang kedua pada basis absorpsi ini adalah emulsi air dalam minyak. Basis emulsi ini yang memungkinkan pencampuran sejumlah larutan mengandung air. Misalnya itu lanolin. Nah, lanolin basis tersebut itu tidak digunakan sebagai pelembut, meskipun ini tidak menghasilkan derajat oklusif seperti yang dihasilkan pada basis berminyak. Basis absorpsi ini itu tidak mudah dihilangkan dari kulit melalui pencampuran dengan air, karena fase eksternalnya itu berupa minyak atau fase luarnya itu berupa minyak. Jadi di kulit itu tidak mudah dicucikan dengan air secara sempurna. Nah, basis absorpsi itu digunakan sebagai bahan tambahan yang mencampurkan sejumlah minyak. Basis absorpsi ini itu tidak mudah dihilangkan dari kulit melalui pencampuran dengan air, karena fase eksternalnya itu berupa minyak atau fase luarnya itu berupa minyak. Jadi di kulit itu tidak mudah dicucikan dengan air secara sempurna. Nah, basis absorpsi itu digunakan sebagai bahan tambahan yang mencampurkan sejumlah kecil larutan mengandung ke dalam basis hidrokarbon. Nah, fungsi tersebut itu diperoleh dengan pencampuran larutan yang mengandung air ke dalam
basis absorpsi dan kemudian campuran tersebut disatukan dengan basis hidrokarbon. Contoh basis absorpsi yaitu lanolin atau lanolin anhidrat. Lanolin anhidrat ini itu diperoleh dari bulu domba yang merupakan bahan seperti malam yang dimurnikan, yang telah dibersihkan, dihilangkan baunya, dan dihilangkan warnanya. Kemudian yang ketiga, itu komponen basis yang ketiga adalah basis yang tercucikan air. Namanya tercucikan air, jadi dia adalah tipe emulsi minyak dalam air yang lebih mudah untuk dicucikan dengan air atau mudah dicucikan sempurna oleh air. Contohnya itu adalah basis tercucikan air salep hidrofilik. Kemudian yang terakhir adalah basis larut air yang dimana dia itu mengandung komponen yang tidak mengandung lemak atau dia cuma mengandung komponen yang larut air. Nah, basisnya ini dapat dicuci sempurna dan sering disebut dengan basis yang tidak memiliki lemak atau basis tidak berlemak. Nah, karena basis ini tuh menjadi lebih lembut dengan penambahan air, pencampuran sejumlah besar larutan ini berair dalam basisnya yang tidak efektif basis ini sebagian besar digunakan untuk pencampuran bahan padat. Jadi basis ini itu tidak efektif digunakan pada pencampuran bahan padat. Contohnya basis larut air adalah salep polietilen glikol. Adapun pemilihan basis yang tepat pada sediaan salep yaitu bergantung pada pengujian sejumlah faktor dengan hati-hati yang meliputi yang pertama itu ada kecepatan pelepasan bahan obat dari basis salep yang diinginkan, yang kedua itu ada absorpsi obat topikal atau perkutan yang diinginkan, yang ketiga itu ada oklusi kelembapan yang diinginkan dari kulit, yang keempat ada stabilitas obat dalam basis salep, yang kelima ada efek obat bila ada pada konsistensi atau kondisi lain basis salep, yang keenam ada kemudahan hilangnya basis melalui pencucian dengan air yang diinginkan, yang ketujuh ada karakteristik permukaan tempat sediaan yang digunakan.